Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita kembali lagi pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dan yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang kode etik kepolisian. Nah, semoga teman-teman tetap semangat ya, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadapi atau menjalani kuliah ini. Nah, untuk menghemat waktu, saya langsung saja ya membahas terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin saya langsung saja ya pada pasal-pasalnya. Nah, di pasal 1 tentang ketentuan umum. Nah, apa itu kepolisian? Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian di pasal 1 ayat 2, anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini yang saya bahas, yang telah saya tandai saja ya. Di ayat 8, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Nah, apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi ada penyelidikan, ada penyidikan. Biasanya dalam suatu kasus itu diawali dengan penyelidikan dulu. Setelah penyelidikan selesai, terus dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik atau mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jadi ada penyidik dan ada juga penyidik pegawai negeri sipil. Nanti dibahas ya apa bedanya antara penyidik biasa sama penyidik pegawai negeri sipil. Nah, pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi di sini juga ada pembantu ya yang tugasnya untuk melakukan penyidikan, tapi dia diberikan wewenang kepangkatan tertentu dan diberi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh A. Kepolisian khusus, ada kepolisian khusus ya, ada penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk, nah ini tujuannya, mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang dimaksud dalam ini ya. Oke, sekarang pasal 8. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden. Jadi polisi itu berada di bawah presiden ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya bahwa kepolisian itu di bawahnya presiden. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. Jadi secara bertingkat ya, misalnya di paling bawah ada Polsek, terus di kota besar ada Polres, kemudian ada Polda sampai di Polri. Jadi itu hierarki atau bertingkat-tingkat dari atas ke bawah, supaya dari Polri ke Polsek atau dari bawah ke atas dari Polsek ke Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri, dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi presiden tidak langsung ya memecat atau memberhentikan, harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, nah ini tugasnya kepolisian. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. F. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. G. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. H. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang I. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta, benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Yang K.
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang. Nah, tadi ada tugas dan ini ada wewenang. Nah, apa saja wewenang kepolisian? Yaitu menerima laporan dan atau pengaduan. B. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang C. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang D. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. E. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Yang F. Melaksanakan pemeriksaan khusus kepada bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang G. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Yang H. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Yang I. Mencari keterangan dan barang bukti. Yang J. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. Yang K. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Yang L. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Yang M. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Nah, jadi itu wewenang kepolisian ya. Nah, selain itu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang. Nah, ini wewenang lainnya ya. Selain yang tadi, A. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang B. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang C. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Yang D. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Yang E. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Yang F. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Yang G. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Yang H. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam mendidik dan memberantas kejahatan internasional. Yang I. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Yang J. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian masyarakat. Yang K. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Nah, di pasal 16, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk, nah ini masih ada kewenangannya ya. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Yang G, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang H, mengadakan penghentian penyidikan. Yang I, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang J, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang K, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dan yang L, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di ayat 2, tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi yang L ini ya, yang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, syarat-syaratnya yaitu A, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang B, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang C, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang D, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Bab 4, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 20, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas, nah ini ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil. Nah, ada anggota polisi sendiri, ada juga pegawai negeri sipil. Terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jadi kode etiknya juga dia tersendiri, yang pegawai negeri sipil ini ada perundang-undang tersendiri. Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Nah, nanti akan teman-teman bahas tentang keputusan Kapolri ini. Di situ terkait tentang kode etik profesi kepolisian. Pasal 28, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Nah, jadi polisi itu mereka tidak memilih, tidak boleh juga atau tidak bisa dipilih. Jadi mereka ya netral. Yang ke ayat 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jadi kalau mereka mau menjabat atau menduduki suatu jabatan, mereka harus mundur atau pensiun dini dulu ya. Tidak boleh berstatus polisi. Pasal 29, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 30, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 32, pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Pasal 34, sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. Ya, nanti nih tugasnya teman-teman seperti biasa teman-teman buat video terkait dengan kode etik profesi kepolisian. Itu nanti teman-teman cari atau saya berikan PDF-nya tentang keputusan Kapolri. Di dalamnya sudah ada terkait kode etik kepolisian. Oke, pasal 35, pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, jadi polisi juga ada komisinya, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka punya komisi tersendiri juga. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. Ya, ini ya keputusan Kapolri. Setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan mengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan, wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ayat 2, ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Kapolri. Ya, mungkin itu ya sampai di sini terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai kepolisian. Untuk selanjutnya teman-teman membuat video tentang kode etik profesi kepolisian terkait dengan keputusan Kapolri. Jadi teman-teman buat seperti minggu lalu dan silakan dikirim ke Telegram. Dan mungkin sampai di sini kuliah kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup PA. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan mohon maaf jika ada salah-salah atau bagaimana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.